Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang pandemi COVID-19. Nah, pertama-tama kita perkenalkan diri masing-masing. Nama saya Muhammad Haitsam. Saya Anissa Yusmania. Dan saya Delvira. Saya Olga Paurenta. Saya Muhammad Sigbatul. Berlanjut ke poin selanjutnya, yaitu menjelaskan apa itu corona oleh Anissa. Apa itu corona? Dikutip dari ECDC, pada akhir Desember 2019, Otoritas Kesehatan Masyarakat di Cina melaporkan sejumlah kasus sindrom pernapasan akut di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Ilmuwan Cina segera mengidentifikasi virus corona baru sebagai agen penyebab utama. Penyakit ini sekarang disebut sebagai coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Penyebab COVID-19 disebut sindrom pernapasan akut parah, coronavirus 2. Ini adalah jenis baru virus corona yang belum diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Oke, lanjut ke poin selanjutnya, yaitu penyebab-penyebab dari coronavirus itu sendiri. Ya, yang pertama dikutip dari detik.com, mereka mengatakan bahwa kelelawar adalah penyebab dari virus corona. Kemudian dari suara.com dan beberapa sumber lain mengatakan bahwa corona disebabkan oleh kebocoran dari lab di Wuhan. Dan yang ketiga, detik.com juga mengatakan bahwa virus corona adalah senjata biologi. Kemudian selanjutnya adalah hewan. Ini masih relevan dengan poin nomor 1, yaitu kelelawar. Kemudian ada bisnis internasional yang katanya konon corona ini disebabkan oleh beberapa kelompok, yang mana kelompok ini sudah menciptakan vaksinnya untuk diperjualbelikan. Jadi, namun ini hanya konspirasi belaka. Lanjut. Sektor yang terdampak COVID-19 akan dijelasin oleh Tio. Selanjutnya ada sektor yang terdampak. Yang pertama, sektor sosial. Dampaknya yang pertama, mengurangnya aktivitas masyarakat. Yang kedua, tidak diperbolehkan untuk ibadah di luar rumah. Yang ketiga, berkurangnya rasa keakraban dikarenakan physical distancing. Yang keempat, membuat konsumsi rumah tangga atau daya beli jatuh. Dan yang terakhir, investasi ikut melemah. Penanganannya yaitu dengan membangkitkan semangat gotong royong untuk saling berbagi, mulai kembali meningkatkan rasa peduli, serta toleransi antar sesama manusia. Selanjutnya ada sektor pariwisata. Dampak yang pertama, wisatawan dilarang memasuki kawasan maupun berwisata. Selanjutnya ada penutupan tempat wisata, pembatalan konser, serta penundaan aktivitas olahraga. Pemerintah diharapkan dapat memprioritaskan usaha mikro dan menengah sektor pariwisata dalam penyaluran anggaran pemulihan ekonomi nasional dengan bidang jasa. Selanjutnya Olga Paurenta. Selanjutnya ada sektor ekonomi. Yang pertama ada melemahnya banyak sektor. Yang kedua, investor menurun dan bahkan menghilangkan banyak PHK. Yang ketiga, banyaknya pengangguran akibat PHK. Yang keempat, ekspor yang tertunda. Yang kelima, harga komoditas menurun. Dan penanganan yang dapat dilakukan adalah penanganannya adanya penambahan lapangan bekerja, memberikan bantuan bagi masyarakat yang memiliki bisnis kecil seperti UMKM, melakukan kerjasama dengan Jepang merupakan pembuktian awal terciptanya peluang lapangan kerja yang timbul. Yang ketiga itu sektor pertanian. Karena Indonesia merupakan negara agraris, pertanian dapat membantu perekonomian di Indonesia dengan cara memberikan penyuluhan kepada petani dalam sektor digital agar tidak terjadinya gagal panen. Selanjutnya ada sektor pariwisata yang dijelaskan oleh Haichiam. Selanjutnya sektor pendidikan. Pertama yaitu biaya yang dikeluarkan oleh orang tua masih sama, padahal fasilitas yang diterima oleh mahasiswa menurun. Kemudian kualitas materi yang diterima mahasiswa atau mahasiswa kurang akurat dikarenakan mahasiswa melihat materi melalui virtual meeting. Kemudian meningkatnya kecurangan dalam ujian karena dosen tidak mampu mengawasi mahasiswanya dikarenakan
jarak yang begitu jauh, kemudian guru yang harus ekstra kerja karena COVID-19 ini, yang kemudian yang terakhir adalah instansi yang mengalami kerugian akibat keringanan biaya. Oke, sarannya adalah disarankan kepada pelajar untuk tidak terlalu melakukan demo gitu, karena pihak universitas juga butuh pengeluaran untuk memfasilitasi mahasiswa seperti di pulsa dan lain sebagainya. Kemudian diharapkan agar pihak kampus pun bisa memahami mahasiswanya dan memberikan keringanan dengan mengcrop fasilitas yang mungkin tidak diperlukan seperti itu. Kemudian transparansi terhadap rincian biaya pendidikan agar mahasiswa ataupun orang tua memahami pengeluaran yang dikeluarkan oleh kampus, kemudian tingkatkan pengawasan terhadap mahasiswa-mahasiswa yang melakukan ujian dan memerhatikan materinya. Kemudian yang terakhir adalah sektor kesehatan yang akan dijelaskan oleh Olga. Sektor kesehatan yang terakhir itu ada sektor kesehatan. Yang pertama itu penularan virus jika masih banyaknya masyarakat yang berkerumun. Yang kedua rumah sakit kewalahan. Yang ketiga nakes tertular. Nakes itu adalah tenaga kesehatan. Yang keempat takut Tidak lanjut. Yang kelima itu ada tunggu. Sebentar, Syam. Aduh, ini apa gue? 3. Yang kelima itu ada sektor kesehatan. Yang pertama, penularan virus jika masih banyaknya masyarakat yang berkerumun. Yang kedua, rumah sakit kewalahan. Yang ketiga, nakes tertular. Nakes adalah tenaga kesehatan. Yang keempat itu ada takut ke rumah sakit. Yang kelima, pasien COVID mengalami depresi. Dan yang keenam, stigma buruk kepada tenaga kesehatan. Penanganan yang dapat dilakukan, yang pertama, pemerintah menyediakan hand sanitizer pada tempat umum dan memberikan masyarakat masker gratis agar masyarakat dapat mewaspadai penularan COVID-19 di sekitar lingkungannya. Yang kedua, masyarakat dapat membuang energi dengan melakukan olahraga dan relaksasi karena kualitas tidur yang baik adalah dapat ulang Cak, sorry. Hah? Yang terakhir itu ada sektor kesehatan. Yang pertama itu penularan virus jika masih banyaknya masyarakat yang berkerumun. Yang kedua, rumah sakit mengalami kewalahan. Yang ketiga, nakes atau tenaga kesehatan tertular. Yang keempat, takut ke rumah sakit. Yang kelima, pasien COVID mengalami depresi. Yang keenam, stigma buruk kepada tenaga kesehatan. Penanganan yang dapat dilakukan, yang pertama, pemerintah menyediakan hand sanitizer pada tempat umum dan memberikan masyarakat masker gratis agar masyarakat dapat mewaspadai penularan COVID-19. Yang kedua itu, masyarakat dapat membuang energi ke energi yang positif seperti melakukan olahraga agar dapat meningkatkan kesehatan pada masa pandemi seperti sekarang ini. Yang ketiga, pemerintah menyediakan layanan kesehatan yang dapat dilakukan secara digital seperti melakukan konsultasi kesehatan secara online dikarenakan layanan digital dapat diakses kapan saja agar mengurangi penularan COVID-19. Oke, ditutup. Stay safe untuk kita semua. Jangan lupa kerja, belajar, dan ibadah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.